Baik, Bapak Ibu, kita tunggu Bapak Ibu yang lain bergabung di Zoom meeting ini. Kita tunggu 1 menit terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Nanang Sriadi, SPDGR, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya kegiatan kita pada malam hari ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu, di mana untuk rinciannya 3 hari akan diselenggarakan Zoom meeting begitu. Jadi mulai hari ini pertemuan pertamanya dan nanti akan berakhir pada tanggal 18 Januari 2023. Itu untuk Zoom meetingnya. Nah, kemudian 2 hari berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif di mana diskusi interaktif ini mulai dari 16 hingga 20 Januari. Jadi Bapak Ibu di sini dengan mengikuti kegiatan workshop virtual ini tujuannya untuk mengembangkan keterampilan atau kemampuan media, tentunya media pembelajaran yang berbasis teknologi begitu ya Bapak Ibu, di mana kita telah berada di era digital dan tentunya mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang sedang tren sekarang. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, workshop virtual kita bertajuk merancang media interaktif dengan Mentimeter. Nah, nantinya akan dikupas secara tuntas dan mulai dari awal apa sih sebenarnya Mentimeter itu oleh Bapak Nanang Sriadi. Dan tentunya di sini Bapak Ibu di kelas workshop virtual ini Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan terkait presensi atau daftar hadir begitu ya Bapak Ibu, karena nantinya akan tim Guru Inovatif Indonesia ini menyediakannya begitu. Jadi di sini fokus Bapak Ibu adalah menyimak dan bahkan ketika Bapak Ibu memiliki 2 device sangat disarankan untuk bisa mempraktekannya nanti jika memang ada hal yang perlu dipraktekkan. Jadi Bapak Ibu misalkan ada 1 laptop dan 1 HP, di mana yang HP itu untuk menyimak materi dari Pak Nanang, kemudian yang di laptop Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Pak Nanang. Itu sangat disarankan. Nah, akan tetapi jika Bapak Ibu tidak memiliki 2 device begitu, katakanlah, dan ataupun Bapak Ibu ingin prakteknya besok saja, begitu, itu tidak masalah karena nanti rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu di kolom chat Zoom itu menyampaikan kehadiran, begitu. Nanti di kolom chat Zoom pada sesi diskusi, silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan jika memang ada pertanyaan begitu. Nanti ada diskusi interaktif sekitar 30 menit begitu Bapak Ibu, di mana nantinya Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand ataupun Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom begitu. Nah, pada malam hari ini di mana kegiatan kita ini kegiatan pertemuan pertama begitu ya Bapak Ibu, di mana akan dibuka oleh Bapak Direktur kita dan akan menyampaikan sepatah 2 patah kata. Kami silahkan kepada Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata sekaligus untuk membuka kegiatan pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan.
Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, moderator Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu di Guru Inovatif Indonesia, tepatnya di workshop virtual merancang media interaktif dengan Mentimeter. Nah, workshop ini kita agendakan selama 3 hari ke depan melalui Zoom meeting dan diskusi interaktif selama 5 hari ke depan Bapak Ibu. Sehingga jadwalnya sudah kami tetapkan, sudah kami share di awal di poster kegiatan, yaitu setiap hari di hari Senin, Selasa, Rabu di tanggal 16, 17, 18 Januari ini jam 19.00 WIB. Nah, sedikit pengantar apa itu Mentimeter. Nantinya Mentimeter secara rinci akan dijelaskan oleh Bapak Nanang Sriadi selaku narasumber. Mentimeter ini adalah sebuah media online yang dapat kita gunakan untuk media interaktif atau presentasi interaktif juga bisa. Jadi mungkin Bapak Ibu yang selama ini menggunakan presentasinya dengan menggunakan platform lain, khususnya yang offline seperti halnya PowerPoint misalkan, nah itu sifatnya offline, tetapi kalau Mentimeter sifatnya online. Online-nya bukan hanya sekedar menampilkan presentasi kita secara langsung, secara online, tapi juga bisa berinteraksi dengan peserta. Peserta yang dimaksud bisa peserta secara online ataupun peserta offline ketika mungkin Bapak Ibu berhadapan di kelas gitu ya. Tapi tetap sambungannya adalah sambungan online. Nah, Mentimeter ini bisa digunakan untuk guru, bisa digunakan untuk pelatih-pelatih seperti Widya Iswara juga bisa, dosen juga bisa, dan lain sebagainya. Saya pribadi sudah juga menggunakan selama hampir 1-2 tahun ini menggunakan Mentimeter ini setiap kali ada pelatihan. Jadi ketika saya akan menyampaikan sesuatu, saya selalu menyampaikan polling tertentu yang bisa diikuti oleh peserta pelatihan. Polling, kemudian misalkan saling berkenalan, bagaimana meminta interaksi peserta. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita melakukan sebuah pelatihan di sebuah ruangan bisa. Peserta cukup memegang alat handphone juga bisa, tidak harus menggunakan laptop. Jadi saya menggunakan laptop, peserta menggunakan handphone, dan saya buka dengan Mentimeter. Sangat bermanfaat sekali. Dan ini saya peroleh juga melalui Guru Inovatif Indonesia, dan saya terapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya ketika menjalani sebuah pelatihan. Mungkin itu informasi dari saya, artinya Mentimeter ini nantinya akan sangat bermanfaat, bisa untuk pembelajaran, bisa untuk pelatihan, atau untuk hal lain yang sifatnya membutuhkan interaksi, ya, presentasi interaktif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu. Selamat belajar Bapak Ibu dan berkarya. Nantinya apabila mungkin Bapak Ibu kesulitan dalam praktek, bisa ditanyakan melalui Zoom ini di raise hand, bisa juga tanya di chat Zoom, atau nanti ketika terlambat juga bisa tanya melalui grup WA. Grup WA nanti akan kami buka mulai nanti malam, bisa dipraktekkan dan ditanyakan di grup WA. Mungkin itu dari saya. Selamat workshop Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas sambutannya dan juga sekaligus membuka acara pada malam hari ini, di mana ini merupakan pertemuan pertama begitu. Tadi juga telah dijelaskan pengantar apa sih sebenarnya Mentimeter, dan ternyata pasti nantinya akan berguna sekali untuk media interaktif antara Bapak Ibu dan juga peserta didik. Dan pasti Bapak Ibu sudah semangat sekali nih, kemudian juga ingin lebih lanjut tahu apa sih sebenarnya Mentimeter dan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, ini di kolom chat Zoom, Bapak Ibu sangat semangat sekali, ada yang sedang di jalan dan juga ada yang mati lampu dan masih sambil Zoom. Wah, keren sekali nih, semangat selalu Bapak Ibu. Dan terkait
presensi, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir, dan untuk di kolom chat Zoom diusahakan tidak perlu menyampaikan kehadirannya, begitu ya Bapak Ibu. Nanti di kolom chat Zoom ini digunakan untuk Bapak Ibu bertanya terkait hal-hal yang memang ingin ditanyakan. Nanti jika ada suatu hal yang membuat Bapak Ibu bingung begitu. Jadi agar nanti Bapak Ibu tidak terdistract ketika Bapak Nanang itu menjelaskan materi begitu. Jadi intinya Bapak Ibu silakan fokus belajar, berkarya dan berinovasi begitu. Nah, di sini juga telah tergabung Bapak Nanang Sriadi. Beliau adalah konten kreator edukasi. Tentunya Bapak Nanang ini sudah ahli dalam bidang media pembelajaran yang berbasis digital ini. Langsung saja kami serahkan kepada Bapak Nanang untuk menyampaikan materi pada pertemuan pertama ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suwardi, Bapak Randi Pratama MPD dari Guru Inovatif Indonesia. Yang kami hormati Mbak Melisha, moderator pada malam hari ini, dan Bapak Ibu peserta kelas workshop virtual merancang media interaktif dengan Mentimeter. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berjumpa secara tatap maya dari berbagai tempat untuk sama-sama kita belajar membahas tentang salah satu platform yang dapat kita manfaatkan untuk merancang media interaktif, polling, kuis, dan yang lain sebagainya dengan menggunakan Mentimeter. Mentimeter ini merupakan salah satu platform yang cukup terkenal dan ini sangat mudah sekali untuk digunakan dan penggunaannya nanti bisa berbagai macam. Oke, sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk melakukan share screen. Apa sudah muncul, Mbak Melisa, share screen saya? Sudah nampak, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi selama 3 hari ke depan secara Zoom meeting, kita akan belajar tentang Mentimeter. Saya akan awali dengan tampilan presentasi dan nantinya kita akan sama-sama langsung mempraktekannya tentang Mentimeter ini. Dan di pertemuan pertama ini nanti mungkin akan kita bahas secara awalnya saja dari cara mengakses, cara loginnya, cara mendaftarnya, dan pengenalan fitur-fitur yang ada di Mentimeter yang nantinya dapat kita manfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, salam kenal dari saya Nanang Sriadi. Saya seorang guru matematika dan juga saya aktif di YouTube dengan channel YouTube yaitu nama saya Nanang Sriadi tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran, tentang manfaatan teknologi yang dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu, di Mentimeter ini memiliki fitur utama, yaitu yang pertama dapat membuat media presentasi interaktif. Nah, interaktif di sini berarti adanya interaksi antara presenter dengan audiensnya. Kalau seperti tampilan saya ini, saya sedang menggunakan PowerPoint, dan nantinya kita akan mempraktekkan yang menggunakan Mentimeter. Nah, kalau seperti ini, kan tidak ada interaksinya antara Bapak Ibu dengan saya gitu ya, dari slide yang saya tampilkan. Nanti kita akan mempraktekkan presentasi di Mentimeter, dan di situ nanti kita bisa saling berinteraksi, menggunakan gadget apapun, dari manapun. Nah, selain membuat media presentasi yang sifatnya interaktif, fitur utama juga di dalam Mentimeter itu yaitu dapat mengumpulkan polling, data, dan opini. Ini bersumber dari website dari Mentimeternya langsung. Nah, di sini juga di Mentimeter dalam polling, data, dan opini ini kita juga dapat membuat yang sifatnya itu kuis, Bapak Ibu ya. Kuis ini berarti ada jawaban benar, ada jawaban salahnya. Nah, kalau yang polling kan itu tidak ada jawaban benar, jawaban salah. Selanjutnya, fitur utama dari Mentimeter juga data-data yang kita peroleh, interaksi yang terjadi di presentasi yang kita tampilkan nantinya, itu akan dianalisis oleh Mentimeter secara otomatis dan kita dapat melihat datanya dari analisis data yang otomatis di Mentimeter ini. Nah, Bapak Ibu semuanya,
fitur pertama tadi di Mentimeter ini adalah membuat presentasi. Nah, kenapa kita harus menggunakan Mentimeter? Apa kelebihannya? Nanti ini akan kita kupas selama 3 hari ke depan. Tentunya di sini akan menjadikan presentasi kita lebih interaktif dan juga ada banyak pilihan dari jenis-jenis presentasinya nanti di sini. Kita bisa membuat berbagai macam bentuk presentasi yang unik-unik Bapak Ibu. Dan mungkin yang ada di Mentimeter nggak dimiliki oleh beberapa platform yang lainnya. Karena ada juga beberapa platform yang sifatnya mirip. Namun ada beberapa fitur-fitur yang tentunya berbeda. Dan di Mentimeter ini saya bisa mengatakan cukup lengkap dari fitur-fitur yang ada. Nah, Bapak Ibu, fitur-fitur di Mentimeter ini sangat lengkap ya Bapak Ibu. Kita bisa mengedit dan Mentimeter ini sangat mudah sekali digunakan. Ringan, baik kita yang sebagai presenternya dari saat menyusun, saat melakukan presentasi, maupun dari audiens kita saat mereka ingin berinteraksi. Menggunakan gadget apa saja bisa, pakai handphone, pakai laptop, dan lain sebagainya. Dan berbagai macam jenis slide yang cukup menarik dan unik seperti yang saya sebut di awal tadi. Dan di sini Mentimeter ini sifatnya online Bapak Ibu ya, sifatnya online. Jadi semua data akan tersimpan secara online atau berbasis clouds. Jadi kita tidak akan takut kehilangan data selagi kita ingat akun yang kita gunakan untuk ke Mentimeternya. Jadi bisa kita buka dari mana saja. Yang penting kita ingat akunnya. Dan selanjutnya di Mentimeter ini banyak sekali template-template yang sudah jadi, yang bisa kita gunakan, kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Mentimeter ini kelebihannya juga itu sangat mudah digunakan. Nah, kita bisa lihat memiliki tampilan tata letak yang sederhana Bapak Ibu. Mudah sekali untuk digunakan. Tampilannya itu simple, sederhana, warnanya itu simple, dan navigasi-navigasinya itu juga sangat mudah. Kalau Bapak Ibu mungkin sering membuat presentasi pakai PPT atau PowerPoint, pastinya dalam membuat Mentimeter juga nggak asing. Karena di situ ada slide, ada tampilan layarnya, lalu ada beberapa menu yang bisa kita masukkan ke dalam presentasi yang akan kita buat. Dan membagikannya pun sangat mudah Bapak Ibu ya. Kita bisa mengundang orang lain untuk berkolaborasi atau mengedit bersama-sama di Mentimeter, dan juga cara membagikan presentasi kita juga sangat mudah. Dan Bapak Ibu, walaupun tampilan di Mentimeter ini sangat sederhana, namun kita bisa mengkustomisasinya dengan berbagai desain-desain yang menarik. Nah, di situ warnanya simple-simple tapi menarik Bapak Ibu. Itu nanti bisa kita pilih dari bagian desain atau tema dari presentasi yang akan kita buat nantinya. Lalu Bapak Ibu, di Mentimeter ini juga terintegrasi dengan berbagai macam platform lain Bapak Ibu. Yang pertama, Mentimeter ini terintegrasi dengan PowerPoint, lalu terintegrasi dengan Zoom, dengan Microsoft Teams, dan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi ini terintegrasi. Di aplikasi Zoom itu ada Mentimeter, di PowerPoint itu ada Edge-in, PowerPoint, di Microsoft Teams juga. Nanti itu bisa saling terkoneksi. Jadi kita mau presentasi kapan saja menggunakan aplikasi apa saja, itu banyak yang terintegrasi dengan Mentimeter ini. Nah, ini Bapak Ibu beberapa pilihan menu dari presentasi atau konten slide kalau namanya di Mentimeter ini. Kita bisa membuat berbagai macam konten seperti heading, membuat judul besar, paragraf, bullets, membuat image, membuat masukkan video Bapak Ibu, memasukkan teks besar, masukkan quotes, number, instruction, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nanti ini memiliki berbagai macam fitur yang berbeda-beda juga. Jadi nanti bisa kita kombinasikan dalam membuat sebuah presentasi. Nah, selain membuat presentasi Bapak Ibu, di dalam Mentimeter juga bisa membuat question slide atau slide yang sifatnya pertanyaan. Kalau presentasi kita memaparkan materi,
Kalau question slide, kita di sini ingin meminta jawaban dari audiens. Jadinya ada interaksi antara presenter dan audiens. Nah, bentuk-bentuknya bermacam-macam. Ada multiple choice, ada word clouds, open-ended, skala, ranking, question and answer, traffic light, dan lain sebagainya. Nanti ini akan kita bahas sesuai timeline kegiatan kita. Nah, dari question slide tadi, ada yang bisa kita jadikan quiz competition. Nah, selain kita meminta jawaban dari audiens, kita juga bisa membuat itu sebagai kompetisi. Dan tentunya kalau kompetisi di sini nanti ada poin-poinnya. Dari audiens yang menjawab akan mendapatkan nilai-nilai yang akan diurutkan dari nilai tertinggi dan ke rendah. Nah, ini namanya adalah quiz competition. Nah, di sini ada select answer atau pilihan ganda dan juga ada soal yang isian singkat untuk quiz competition-nya. Dan juga Bapak Ibu ada pertanyaan lanjutan atau advanced question. Nah, di sini bisa menambahkan berbagai macam jenis pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu, yang nantinya juga akan kita praktikkan secara langsung. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform-platform digital, di sini ada pricing list-nya Bapak Ibu ya, dan kita bisa menggunakan pilihan-pilihan yang ada. Nah, kalau di Mentimeter ini untuk menggunakan versi yang free-nya ini sudah cukup Bapak Ibu ya menurut saya. Karena nanti ini secara fungsinya fitur utamanya adalah sebagai presentasi. Mau jadikan kuis juga bisa, namun dari versi yang kita gunakan tentu ada batasan-batasannya. Nah, yang kita gunakan dalam praktek 5 hari ke depan itu adalah yang versi free atau yang versi gratisnya. Nah, di sini tentunya ada berbagai macam fitur-fitur yang berbeda-beda dari setiap pricing list-nya. Nah, pada hari ini nanti kita akan sama-sama mempraktekkan cara membuat akun di Mentimeter. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu secara presentasi ini. Untuk mengakses Mentimeter, Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi website dari Mentimeter, yaitu mentimeter.com. Bisa diketikkan langsung mentimeter.com di web address-nya dari browsernya masing-masing, atau kalau mau cepat bisa juga dari pencarian Google, ketikkan saja Mentimeter. Nanti kita akan ditampilkan berbagai pilihan dan kita pilih yang mentimeter.com. Nanti di tampilan awal, kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Mentimeter ini, bisa klik sign up. Namun Bapak Ibu yang pernah menggunakan Mentimeter masih ingat akun yang digunakan, bisa klik login langsung. Nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah klik sign up, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Melakukan sign up atau pendaftaran di Mentimeter ini ada berbagai macam alternatifnya. Kita bisa melakukan pendaftaran menggunakan akun Facebook ataupun akun Google kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah login akun Facebook atau akun Google di dalam Google Chrome-nya misalnya atau di browser yang lain, ketika mengakses Mentimeter tinggal pilih saja Bapak Ibu. Sign up with Facebook maupun sign up with Google. Jadi kita nggak perlu mendaftar akun tersendiri di Mentimeter. Atau Bapak Ibu ingin mendaftar akun tersendiri di Mentimeter juga bisa. Namun tetap Bapak Ibu perlu memasukkan email dan membuat password. Tentunya semakin banyak opsi password dari platform-platform yang kita miliki kan ada kemungkinan untuk lupanya itu lebih besar. Namun kalau kita menggunakan akun Google misalnya atau akun Facebook, itu kan kita tinggal pilih akun Google. Kita cuma mengingat satu password, kita bisa mengakses berbagai macam platform. Nah, makanya nanti kita di sini agar lebih cepat dan lebih mudah kita mendaftarnya menggunakan akun Google saja atau Facebook yang sudah terlogin di browser Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan pendaftaran, kita bisa klik login ke Mentimeter. Tentunya tadi tergantung kita mendaftarnya menggunakan apa. Kalau kita mendaftar langsung di Mentimeter, ya kita masukkan email dan password yang kita gunakan mendaftar tadi. Atau kalau kita tadi
mendaftarnya menggunakan akun Facebook maupun akun Google, tinggal kita pilih saja akun mana tadi yang kita gunakan untuk mendaftar. Nah, setelah kita berhasil login, Bapak Ibu, maka tampilan awal dari Mentimeter itu seperti ini. Sangat simple, Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada menu My Presentation, ada menu Templates, dan ada menu Branding and Colors. Dan di tengah, ini tampilan masih kosong, Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa klik New Presentation untuk membuat presentasi. Atau kita juga bisa menggunakan template-template yang ada di Mentimeter yang nantinya bisa kita edit atau kita jadikan sebagai contoh untuk kita membuat presentasi di Mentimeter ini dan mengetahui fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di Mentimeternya. Nah, itu tadi Bapak Ibu tampilan presentasi saya. Sekarang kita akan sama-sama untuk mempraktekkan cara mengakses dan cara mendaftar di Mentimeternya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah ingin langsung praktek atau menyimak juga boleh. Jika Bapak Ibu ada yang ingin langsung mempraktekannya, bisa memberikan komentarnya di kolom chat nanti agar sama-sama kita tunggu. Saya ingin mengetahui seberapa banyak yang ingin langsung praktek. Oke, silakan Bapak Ibu memberi tanggapan. Oke, langsung praktek. Sepertinya banyak yang langsung mempraktekannya. Baik, Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktekannya bisa mempersiapkan perangkatnya, Bapak Ibu, agar lebih maksimal. Kita di sini menggunakan laptop Bapak Ibu ya, atau komputer Bapak Ibu. Kalau di handphone bisa membuka, namun itu nanti akan tampilannya akan berbeda, kecuali tampilan layar handphone kita itu lebar. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tertinggal, Bapak Ibu boleh menyampaikan tanggapannya agar nanti bisa kita ulang. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung mempraktekannya. Silakan Bapak Ibu dibuka browsernya masing-masing. Saya akan melakukan share screen. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu. Nah, di sini saya posisinya sudah login menggunakan akun Google saya, Bapak Ibu ya. Ini salah satu akun Google yang sepertinya semoga ini belum pernah untuk mendaftar di Mentimeter. Jadi memang fresh. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengakses Mentimeter, Bapak Ibu bisa ketikkan di Google atau langsung ke web addressnya di sini. Bapak Ibu bisa masukkan mentimeter.com. Mentimeter.com. Nah, maka kita akan langsung dialihkan ke halaman depan seperti ini, halaman dashboard dari Mentimeternya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau cari dari Google juga bisa. Mentimeter. Nah, kita akan dialihkan ke halaman pencarian Google seperti ini. Kan sama Bapak Ibu ya, muncul yang di paling atas itu ada Mentimeter. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua. Yang pertama adalah mentimeter.com dan yang kedua adalah menti.com. Ini berbeda fungsi. Jadi kalau kita sebagai presenter atau sebagai guru, Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai pelatih, Bapak Ibu pilihnya yang mentimeter.com. Kalau yang menti.com ini sebagai tempat untuk audiens untuk bergabung nantinya. Jadi kita memilihnya yang mentimeter.com. Oke, Bapak Ibu bisa langsung yang mau duluan juga boleh, yang bersama saya juga boleh. Nah, kita pilih yang mentimeter.com, sama tampilannya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Memang bahasanya bahasa Inggris, Bapak Ibu. Kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia mungkin bisa ditranslate langsung secara manual, diklik kanan dan translate. Nanti kita di sini akan memilih yang bahasa Indonesia. Namun bahasa Inggrisnya di sini kan nggak begitu sulit Bapak Ibu ya, familiar lah kalau kita yang sebagai guru. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita translate, tinggal klik kanan translate saja. Nah, Mentimeter ini Bapak Ibu
seperti yang sudah saya jelaskan di slide tadi, ini kita dapat membuat presentasi yang unik Bapak Ibu. Simple tampilannya tapi ini unik. Dan ini sudah sangat banyak sekali Bapak Ibu ya digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, ini ada presenternya ada 19 juta sendiri, audiensnya ada 600 juta. Nah, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Polling, membuat kuis, membuat tanya jawab informatif. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga dalam berbagai macam kegiatan seperti webinar, di sekolah, di kelas, di dalam ruangan secara tatap muka pun bisa Bapak Ibu ya. Yang penting siswa kita menggunakan gadget baik di labor maupun menggunakan handphone masing-masing. Dan ini terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mendaftarkan akun. Nah, kalau baru pertama kali masuk di halaman dashboard ini ada tampilan mendaftar gratis. Boleh kita klik ini. Atau di kanan atas ada gabung sama daftar. Nah, Bapak Ibu bisa klik gabung. Kalau baru pertama kali, klik daftar Bapak Ibu ya. Kalau sudah punya akun bisa gabung. Oke, saya akan klik daftar. Nah, tampilannya seperti ini. Opsi pendaftaran di Mentimeter ini bisa menggunakan akun Facebook, bisa menggunakan akun Google, maupun mendaftar secara manual, memasukkan nama, email, dan passwordnya, dan klik daftar. Dan nanti tentunya kita perlu membuka email kita untuk melakukan verifikasi. Oke, sebelumnya apakah Bapak Ibu ada yang sudah sampai ke tampilan mendaftar sebelum kita lanjut? Bisa memberikan komentarnya di kolom chat. Oke, Ibu Eti sudah. Oke, sudah banyak yang bergabung ke dalam Mentimeter di halaman pendaftaran. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya boleh mendaftar pakai apa saja, pakai Facebook boleh, pakai Google boleh, mendaftar langsung boleh. Nah, di sini saya akan mempraktekannya menggunakan akun Google, Bapak Ibu. Nah, saya klik daftar dengan Google. Nanti di sini kita memilih akun Google yang akan kita gunakan kalau kita login lebih dari satu akun Google. Oke. Nah, prosesnya seperti itu tadi Bapak Ibu ya. Kita pilih akun Google-nya dan langsung masuk. Nah, di sini kita perlu mengisi beberapa pertanyaan yang dapat kita isi dengan memilih menu-menu yang ada. Nah, di sini di mana kita akan menggunakan Mentimeter gitu ya. Misalnya untuk di tempat kerja atau di bidang pendidikan yang lainnya. Ini sebenarnya nggak begitu pengaruh Bapak Ibu, namun ini sebagai survei saja gitu ya. Nanti template-templatenya juga biasanya akan menyesuaikan. Nah, kita pilih saja yang education. Kalau kita mengajar Bapak Ibu ya, sebagai edukator, sebagai guru, sebagai dosen, nah bisa memilih yang mana Bapak Ibu. Bisa memilih sebagai guru. Nih kalau higher education ini untuk yang di perguruan tinggi, atau yang selain, kalau ini yang sampai dari SD sampai SMA yang teacher ini. Kita pilih saja, karena saya mengajar di SMP, saya pilih yang teacher ini. Lalu kita klik Save Selection. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah kita mau menggunakan Mentimeter ini nih untuk apa? Keperluan utamanya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya translate ke Indonesia. Nah, apakah untuk keterikatan atau engagement-nya, untuk melatih atau mendidik, untuk meminta umpan balik, atau kita belum tahu ini, Mentimeter ini mau kita gunakan untuk apa? Oke, engagement ini merupakan salah satu kegunaan Mentimeter dalam proses pembelajaran gitu ya. Adanya interaksi 100% bahkan Bapak Ibu. Kalau audiens kita semuanya menggunakan gadget, berarti engagement-nya, keterikatannya adalah 100%. Yang kedua untuk melatih atau mendidik. Atau kita juga bisa manfaatkan Mentimeter ini
untuk meminta umpan balik, misalnya dari refleksi pembelajaran, untuk meminta pertanyaan, dan lain sebagainya. Misalnya saya pilih saja yang melatih dan mendidik. Lalu kita klik simpan pilihan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada opsi dari pilihan paket. Ada yang gratis, ada yang dasar, ada yang pro, ada yang perusahaan. Nah, tadi sudah ada Bapak Ibu ya. Ini kalau mau dibandingkan, bisa klik bandingkan. Nanti opsinya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa membuat apa saja di versi free. Partisipannya ada 50, slide tipenya 34. Nah, question dan answer-nya di checklist, dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya ke bawah yang dapat kita buat, bisa kesimpan di PDF. Tentunya ini nanti bisa Bapak Ibu bandingkan sendiri kira-kira mana. Nah, untuk beberapa hari ke depan ini kita akan menggunakan yang versi free saja Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak memilih apa-apa, berarti kita memilih yang versi free Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk masuk ke halaman dashboard, kita bisa klik My Presentation ini. Atau dari tampilan pricing yang di depan tadi, Bapak Ibu pilih yang current plan yang free-nya tadi. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah tampilan awal dari Mentimeter. Sangat simpel sekali Bapak Ibu ya. Di halaman yang putih dengan berbagai menu yang sangat sederhana ini, namun nanti di dalamnya berisi fitur-fitur yang sangat lengkap. Baik Bapak Ibu, apakah sudah ada yang berhasil mendaftar dan masuk ke dalam presentasi ini Bapak Ibu, tampilan awal di dashboard-nya? Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang nggak masuk ke halaman survei ke Mentimeter tadi, nggak masalah juga Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu sudah memilihnya yang versi free, secara otomatis adalah yang versi free-nya. Oke, sudah sampai ke tahap ini Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan coba logout terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu berpindah gadget gitu ya, menggunakan perangkat yang lain. Bapak Ibu kan sebelumnya pernah mendaftar di Mentimeter. Jadi kalau tadi baru pertama kali kita klik sign up, kalau kita sudah pernah mendaftar, kita bisa klik login langsung. Nah, kita pilih kembali login dengan Google, dan kita pilih akun Google yang kita gunakan tadi. Maka tampilannya langsung di sini Bapak Ibu ya. Ini masih kosong karena belum pernah membuat presentasi. Oke, Bapak Ibu, di sini menunya sangat simpel. Di sebelah kiri ada My Presentation. Karena ini masih kosong ya Bapak Ibu, belum ada satu karena ini tadi akun baru yang saya gunakan untuk mendaftar. Selanjutnya ada menu templates, Bapak Ibu. Kita di sini bisa melihat berbagai macam template yang sangat banyak Bapak Ibu. Kita mau membuat apa gitu ya. Di sini banyak contoh-contohnya yang dapat kita pilih. Misalnya di sini ada berbagai macam pilihan seperti untuk bisnis misalnya. Nah, nanti tampilannya juga akan menyesuaikan. Ini bisa kita jadikan contoh-contoh yang dapat kita buat presentasinya nantinya. Atau untuk pendidikan. Nah, ini juga sangat banyak sekali template-template yang dapat kita gunakan Bapak Ibu. Di sini banyak juga kategori-kategori yang lain, misalnya dari sains, ada sejarah, geografi, matematika, bahasa, untuk asesmen, maupun untuk yang lecture template-nya juga banyak. Untuk kuis juga ini ada template-nya. Kita bisa sebagai contoh ya Bapak Ibu template ini, kalau ada yang cocok boleh kita edit, kita gunakan, atau untuk alternatif kita untuk
membuat presentasi yang seperti apa. Ada juga untuk icebreaker, untuk ice breaking misalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak juga sudah disediakan berbagai macam template-template yang cukup menarik. Ada polling. Nah, ini kalau kita ingin membuat polling, bisa melihat contoh bentuk-bentuk pollingnya seperti apa. Bisa juga untuk membuat survei, misalnya untuk meminta feedback, umpan balik, dan yang lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali template yang sangat menarik. Simple tapi dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. Dan juga ada untuk game misalnya, ini bisa kita gunakan Bapak Ibu, template-template yang ada. Lalu ada word clouds. Misalnya kita ingin meminta jawaban dalam bentuk kata-kata nanti yang tampilannya akan tersusun dengan rapi seperti ini. Ini untuk template Bapak Ibu, dan di sini juga ada menu tutorial. Nah, di sini ada berbagai tutorial juga secara singkat bagaimana cara membuat interaktif presentasi di Mentimeter untuk menanyakan ke audiens dan yang lain sebagainya. Nah, ini bisa kita ikuti Bapak Ibu ya di menu tutorial ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan kembali ke menu presentasi. Itu tadi berbagai menu yang sangat simpel. Kita akan lihat Bapak Ibu, ada apa di dalam Mentimeter ini. Kita klik New Presentation Bapak Ibu ya. Walaupun ini New Presentation, nanti di dalamnya kita bisa memilih konten-konten yang saya jelaskan di depan tadi, baik konten slide, question slide, maupun quiz competition. Nah, ini Bapak Ibu, tampilannya sangat sederhana, sangat simple. Ini slide awalnya Bapak Ibu ya, slide 1 nih. Nah, kita di sini mau membuat apa? Ini ada sedikit tour untuk melihat menu-menu di dalam tampilan pengeditan presentasi. Mungkin akan kita lihat. Ini tampilan awal. Kita di sini untuk membuat slide baru Bapak Ibu ya. Kita bisa klik New Slide. Nah, nanti di sini akan ada berbagai macam pilihannya. Nah, misalnya di slide ini Bapak Ibu ya, kita sudah di slide yang pertama, kita ingin memilih jenis konten apa yang akan kita masukkan di slide ini Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihannya yang dapat kita buat dari multiple choice, word clouds. Nah, ketika kita memilih salah satu menu dari slide-nya, maka nanti akan muncul tampilannya di dalam slide presentasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita memilih multiple choice nanti berarti tampilannya seperti ini. Kalau word clouds atau kata awan nanti tampilannya seperti ini, akan tersusun secara acak, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang besar dan ada yang kecil. Nanti ini yang makin besar berarti ini makin banyak diketikkan oleh audiens. Ada open ended, ada skala, ada ranking, ada question, ada quiz kompetisi. Nah, ini tadi yang konten slide Bapak Ibu ya, untuk membuat presentasi, heading, paragraf, bullets, image, video, teks besar, buat quotes, membuat angka, buat instruksi untuk join ke dalam presentasi, dan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lainnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya misalnya saya pilih salah satunya saja. Heading saja dulu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tema Bapak Ibu. Kita akan melihat tema-tema yang ada di dalam Mentimeter ini. Nah, ini Bapak Ibu, tema-tema yang disediakan juga sangat simpel-simpel sekali, namun ini sangat bagus Bapak Ibu ya, jelas. Jadi di sini yang dipentingkan adalah kejelasan keterbacaan dari presentasi yang kita lakukan. Misalnya ini, kan hitam layar belakangnya. Namun nanti kan dengan berbagai warna yang sangat menarik. Nah, tinggal kita pilih saja mana yang mau kita pilih.
Lalu ada menu setting. Ini bagaimana cara kita membagikannya. Nah, untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu membuat presentasi menggunakan menu-menu yang banyak ini nanti akan kita bahas di yang pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan mencoba mempresentasikan dari template yang disediakan oleh Mentimeter. Nah, yang kita buat saya contohkan tadi ini masuk Bapak Ibu ya di halaman dashboard. Tadi kosong, sekarang sudah masuk. Ini bisa kita edit lagi kapanpun. Tadi walaupun kita nggak klik save, nggak klik simpan, namun ini akan tersimpan secara otomatis. Bisa kita edit, bisa kita presentasikan, atau kita gunakan menu-menu yang lainnya. Ini karena tadi masih contoh, saya akan coba hapus dulu Bapak Ibu ya. Kita akan mencontohkan menggunakan template yang ada. Saya milih templates. Misalnya saya akan memilih yang education. Atau biar ini, nah yang ini aja Bapak Ibu ya. Kita pilih salah satu template-nya. Kita klik tambah. Dan kita pilih open presentation. Bapak Ibu yang langsung mempraktekannya boleh memilih salah satu template yang disediakan di Mentimeter. Ini jenis pertanyaannya adalah word clouds. Dua-duanya adalah word clouds. Ini kan menanyakan tentang pelajaran apa nih ya? Iklim ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya ganti aja, saya modifikasi. Ini tampilannya menurut saya udah bagus, namun pertanyaannya saya ganti Bapak Ibu. Nah, misalnya saya ingin menanyakan nanti kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah berhasil membuat atau berhasil login ke Mentimeter. Nah, jadi tinggal kita edit saja Bapak Ibu ya di bagian konten sini. Di bagian konten tinggal kita edit. Nah, setiap partisipan bisa memilih berapa gitu. Misalnya satu jawaban saja. Lalu nomor 2, misalnya saya akan menanyakan bagaimana kesan Bapak Ibu terhadap Mentimeter. Nah, ini tadi saya menggunakan template ya, Bapak Ibu. Ini jumlah pertanyaannya juga saya pilih satu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini tersimpan secara otomatis. Automatically save, akan tersimpan secara otomatis selagi kita online Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini tadi saya sudah mencontohkan dari template. Sekarang kita akan mencoba untuk membagikannya. Kita akan melihat template ini tampilannya seperti apa. Untuk membagikannya di sini Bapak Ibu, di pojok kanan ada present. Saya pilih. Nah, kalau mau dipilih ada pilihannya. Ada open Menti mode. Ini Mentimeternya ini yang kita buka di dalam presentasi bisa kita kendalikan dari handphone. Kalau kita misalnya presentasi di suatu ruangan pelatihan, laptop kita di depan Bapak Ibu. Kita jalan-jalan gitu ya. Kita bisa menggunakan Menti mode ini untuk mengatur presentasi yang di laptop yang di depan dengan kita yang berjalan-jalan menggunakan handphone kita. Atau kalau mau langsung saja kita dekat dengan laptop kita, dengan komputer kita, langsung kita klik present saja. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya persilakan untuk bergabung ke dalam presentasi yang sedang saya lakukan. Nah, di atas ini ada cara untuk bergabungnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk dari browsernya, boleh pakai HP, boleh pakai apa saja. Masuk di menti.com. Lalu masukkan kode 3353534. 33534454. Atau kalau kita letakkan kursor ke atas ini Bapak Ibu, maka di sini akan ada linknya Bapak Ibu ya. Akan ada link yang bisa kita copy. Nah, sekarang saya akan bagikan ke kolom chat. Nah, Bapak Ibu bisa klik link tersebut.
sangat bermanfaat. Nih sudah ada yang bergabung ya Bapak Ibu. Sudah ada 1 respon. Sudah ada 2. Keren. Seru, good, keren dan menarik, amazing, dan lain sebagainya. Nah, ini tampilannya. Jenis pertanyaan yang kita gunakan ini tadi dari template yang kita gunakan adalah word clouds atau kata awan. Jadi akan tampilan secara acak, secara vertikal maupun horizontal seperti ini. Kata-kata yang paling banyak atau sering diketikkan oleh audiens, maka akan menjadi yang paling besar Bapak Ibu. Nah, ini yang paling besar kan menarik ya Bapak Ibu sama keren. Itu berarti banyak yang mengetikkan dengan kata yang sama. Sehingga dianya juga akan tebal gitu ya karena banyak yang mengetikkannya. Oke, ini sangat banyak yang sudah bergabung. Sudah ada 71 orang yang sudah memberikan tanggapannya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, salah satu contoh saja. Ini sangat menarik sekali digunakan dalam berbagai hal. Misalnya untuk refleksi pembelajaran, untuk menanyakan kabar misalnya, atau seperti ini, menanyakan tanggapan Bapak Ibu tentang Mentimeter, dan lain sebagainya. Ini bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini sepertinya masih ada yang bergabung. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba sambil kita tunggu. Nanti akan kita review apa yang sudah kita bahas di hari ini. Kodenya ini Bapak Ibu yang belum bergabung 33534454. Atau ada link Bapak Ibu ya yang sudah saya kopikan ke kolom chat Zoom. Bisa dipilih kalau Bapak Ibu ingin melihat tampilan sebagai audiens atau sebagai peserta. Kalau yang tampilan saya ini yang sebagai presenter. Ini dimanfaatkannya bisa dalam ruang kelas, di ruang pelatihan Bapak Ibu semuanya, meminta tanggapan, meminta refleksi, dan lain sebagainya. Tiga tiga lima tiga 4454. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang masih mencoba bergabung. Kita tunggu beberapa saat lagi sebelum saya tutup. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri di sini ada menu untuk melakukan kontrol dari presentasi yang kita lakukan ya, Bapak Ibu. Bisa kita minimize, bisa kita reset hasilnya kalau kita ingin menghapus hasilnya. Ini juga ada tombol-tombol ya, Bapak Ibu ya, untuk mempercepat, atau ini ada start countdown. Nah, misalnya dalam menjawab ini kita batasin waktunya 30 detik. Nah, akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Atau kita memperbolehkan untuk berkomentar. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah ada muncul kayak gini. Untuk kolom komentar, bisa juga kita memberikan berkomentar melalui menu komentar ini. Dan juga di sini ada menu enable question from audience. Memperbolehkan pertanyaan dari audiens. Nah, ini ada yang berkomentar, hebat ya Bapak Ibu. Kalau pertanyaan, nah silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh ya dicoba-coba di sini, mana tahu nanti bisa kita sama-sama jawab.
Jadi ada komentar, ada pertanyaan. Bisa juga ini Bapak Ibu ya, kita sembunyikan hasilnya. Misalnya di awal tadi sebelum semuanya menjawab, kita sembunyikan hasilnya, nggak muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita tampilkan lagi. Jadi biar nggak ketahuan nih apa yang dijawab, kita sembunyikan dulu. Biar nanti nggak muncul. Ini tadi votingnya kan sudah tertutup ya Bapak Ibu ya. Karena tadi kita tampilkan waktu, untuk mengaktifkannya lagi, klik C di keyboard. Nah, sudah bisa mengisi lagi. Nah, disembunyikan, ditampilkan. Kalau yang ini untuk menutup votingnya. Nah, tadi ada komentar, ini ada pertanyaan. Nah, jadi sambil presentasi, audien bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu. Misalnya ini, jumlah minimal dan maksimal yang bisa gabung. Ini tentunya sesuai dengan tadi ya Bapak Ibu, di pricing-nya tadi. Nanti untuk memastikannya bisa kita lihat lagi. Namun kalau untuk kelas kita mengajar di sekolah atau apa, itu semuanya bisa gabung. Ini presentasi yang kita lakukan sekarang sudah 100 orang. Untuk login bisa pakai akun belajar. Oh, sangat bisa Bapak Ibu ya. Akun belajar ID kan akun Google juga, dia basicnya akun Google untuk organisasi. Ini bisa juga. Nah, jadi sambil presentasi, setiap siswa interaksinya itu 100%. Kalau mereka menggunakan gadget, akan ada engagement 100%. Jadi kita nggak perlu repot-repot memikirkan suatu cara bagaimana siswa itu terlibat semuanya dalam pembelajaran. Kita pakai aja Mentimeter. Semua pakai gadget, pakai di lab komputer juga bisa. Mereka akan mengikuti apa yang kita presentasikan dan memberikan tanggapan-tanggapannya sesuai dengan jenis presentasi yang akan kita buat. Dan bisa langsung membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Yang bisa menjadikan sebagai bahan diskusi juga gitu ya, Bapak Ibu, dalam kelas. Kita tampilkan yang tanya. Nanti kita jadikan bahan diskusi untuk yang lainnya. Bisa melihat semua pertanyaan seperti ini ya, tampilannya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi ya, Bapak Ibu, cara menampilkannya. Kalau slide kita lebih dari satu, ini ada next slide, ada preview slide. Preview slide yang ini ya, tadi Bapak Ibu ya. Namun kita contohkan satu saja. Nah, jadi ini akan tetap tersimpan. Untuk menutup presentasi kita, Bapak Ibu, kita bisa ini di pojok kiri atas, ini ada tombol X ya untuk menutupnya. Kalau ini history, ini untuk mereset, yang di kanan Menti Mode, yang tadi Bapak Ibu besok akan kita praktekkan untuk Menti Mode-nya. Bagaimana sih kalau dikontrol dari handphone? Bagi Bapak Ibu yang sebagai trainer, sebagai pelatih, biasanya kalau dalam suatu ruangan laptopnya di depan, sedangkan Bapak Ibu berkeliling kemana-mana. Nah, ini bisa kita manfaatkan Mentimeter yang sangat keren ini. Kita tutup Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menjawab dari slide yang saya tampilkan ini. Nah, jadi apa yang sudah kita praktekkan tadi Bapak Ibu, ini sudah muncul hasilnya. Tadi kan slide 2 ini yang saya tampilkan, yang slide 1 tadi tidak saya mintakan respon. Kita bisa melihat dan bisa kita manage. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu sedang loading. Jadi ada 4 pertanyaan, ada 105 votes, ada 105 partisipan yang bergabung, dan slide-nya ada 2. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya muncul di sini. Nah, ini sedang loading Bapak Ibu ya. Ini tadi hasilnya yang sudah menjawab di slide yang kedua. Nah, ini bisa menjadi dokumentasi kita, mau kita print. Ini bentuknya gambar Bapak Ibu, tinggal kita simpan, klik kanan, simpan gambar, dan tersimpan. Bisa kita gunakan sebagai dokumentasi kita.
Nah, ini tadi Bapak Ibu sudah tersimpan otomatis untuk memberi namanya di sini. Misalnya tadi kesan Mentimeter saya beri nama. Lalu saya klik kembali, ini sudah menyimpan secara otomatis. Oke, kita klik kembali. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu di halaman dashboard. Seperti ini. Dan nantinya ini bisa kita gunakan kembali untuk diedit atau mau kita presentasikan kembali juga bisa Bapak Ibu ya. Atau mau kita hapus juga ada menunya. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang sudah kita praktekkan di hari yang pertama ini tentang fitur-fitur yang ada di Mentimeter. Tadi sudah kita jelaskan fiturnya dari membuat presentasi, membuat pertanyaan-pertanyaan, ada quiz competition, dan fokus di hari yang pertama ini tadi kita membahas cara mengaksesnya, cara loginnya, Bapak Ibu, lalu kita membahas menu-menu yang ada di dalam Mentimeter, baik menu presentasi, cara menggunakan secara singkat, kita tadi sudah mempraktekkan mengedit salah satu template dan juga membagikannya, dan juga cara menggunakannya, bagaimana Bapak Ibu bergabung, dan juga tadi fitur-fitur dalam saat melakukan presentasi apa-apa saja. Mungkin selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan fokus membahas konten slide, konten-konten yang membuat presentasi yang banyak tadi Bapak Ibu ya. Dan nanti di hari yang ketiga itu nanti kita akan membahas yang konten question content dan quiz kompetisi. Jadi akan agar lebih fokus membuat presentasi dan membuat pertanyaan polling maupun quiz. Dan untuk hari ini mungkin akan kita lanjutkan ke diskusi, namun saya kembalikan dulu ke Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pemaparan materi pada malam hari ini. Jadi tadi telah dijelaskan ya Bapak Ibu mulai dari awal terkait apa saja sih fitur-fitur dari Mentimeter, kemudian terkait bagaimana cara membuat akun Mentimeter, kemudian cara aksesnya, cara login, dan juga fungsi dari menu-menu Mentimeter, dan juga bahkan Bapak Ibu sudah mengedit template yang sudah ada, membagikan dan juga menggunakan template-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang bergabungnya tertinggal begitu ya, tertinggal bergabung atau bahkan tertinggal tadi saat mempraktekkan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi karena nanti rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan. Jadi di sana nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali dan nanti bisa mengikuti step by step dari pemaparan Pak Nanang tadi. Begitu ya Bapak Ibu. Dan terkait presensi, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di sini sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi. Jadi fokus kita di kelas workshop virtual ini adalah untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Begitu. Nah, kemudian kita bisa langsung ke sesi diskusi interaktif Bapak Ibu. Di sini silahkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan juga menghidupkan video. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom begitu. Silakan bagi Bapak Ibu untuk langsung bertanya, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan juga langsung bertanya di kolom chat Zoom begitu. Nah, di sini ada Ibu Erniati. Silakan Ibu. Ibu Erniati. Iya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengaktifkan video saya. Saya langsung saja ke pertanyaan saya. Saya kan boleh dibilang sebagai trainer gitu ya. Apakah audiens saya, ketika saya menggunakan Mentimeter ini, apakah audiens saya juga harus menggunakan Mentimeter? Nah, kalau misalnya audiens saya tidak menggunakan Mentimeter, apakah itu berarti bahwa saya tidak memiliki peluang untuk melakukan interaksi langsung seperti yang tadi itu, yang tanya jawab seperti tadi yang barusan dipraktekkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erniati. Silakan Pak Nanang bisa langsung menanggapi. Baik Ibu, tadi ketika kita melakukan presentasi, maka agar bisa berinteraksi dengan
yang sama-sama kita praktekkan tadi memang peserta juga harus mengklik link yang kita bagikan tadi, Ibu ya. Jadi mereka memang harus bergabung. Tadi ada 2 cara, yaitu yang pertama masuk ke dalam menti.com dan masukkan kode presentasi yang kita lakukan. Dan yang kedua, itu dari link yang kita bagikan. Jadi agar peserta atau audiens kita itu masuk ke dalam presentasi, ya mereka harus masuk ke dalam Mentimeter. Namun untuk audiens bergabung, audiens tidak perlu melakukan pendaftaran, Bapak Ibu. Tidak melakukan pendaftaran, langsung saja masuk yang tadi, menti.com, masukkan kode, atau masuk melalui link yang kita bagikan. Jadi intinya audiens tetap harus masuk ke dalam Mentimeternya, namun tidak perlu mendaftar kalau hanya sebagai audiens. Namun kalau kita yang sebagai presenter, ya karena kita yang membuat presentasinya, maka kita harus mendaftar juga. Seperti itu, Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Jadi Ibu Erniati dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama begitu. Jadi untuk audiens itu bisa langsung mengklik tautan atau link yang telah Bapak Ibu tadi bagikan. Tapi tadi catatannya di mana Bapak Nanang telah menyampaikan bahwasanya tidak perlu audiens itu memiliki akun atau tidak perlu sign up begitu. Jadi bisa langsung masuk ke mentimeter.com dan bisa masukkan kodenya atau langsung klik link yang telah dibagikan tadi. Kemudian silakan Bapak Hasparudin. Silakan Pak, bisa langsung bertanya. Silakan Pak Asparudin, apakah bisa mendengarkan suara dari kami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Bu, baru bisa ini. Jaringan di kampung ini agak susah. Ya. Ya Pak, Pertanyaannya silakan. begini, Bu. Pertanyaannya Pak. Saya ini masih bingung tentang ini Mentimeter. Masih bingung tentang Mentimeter. Saya tadi berulang kali lakukan, tapi masih bingung untuk bagaimana mencari template dan sebagainya. Dan juga pertanyaan juga hampir sama tadi dengan pertanyaan Ibu sebelumnya. Apakah audiens juga menggunakan itu? Ya, saya sudah paham itu. Cuma bingung ini bagaimana cara menggunakan kode dan sebagainya. Ya, saya rasa itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asparudin. Silakan Pak Nanang bisa langsung menanggapi. Oke, baik Pak Asparudin tadi menanyakan berbagai macam menunya tadi ya. Namun sebelumnya mungkin saya akan nanya dulu, Bapak tadi apa sudah berhasil login ke halaman Mentimeter? Kalau memang belum login, maka tampilannya memang akan berbeda. Jadi ya harus yang pertama kali itu kita harus berhasil login ke dalam Mentimeter, sehingga nantinya kalau kita sudah login, kita akan masuk ke dalam dashboard-nya. Dan nanti baru kita bisa melihat menu-menu yang ada di Mentimeter, termasuk membuatnya. Jadi kita memang harus buat akun terlebih dahulu atau login pakai akun Google atau akun Facebook, baru kita bisa menggunakan fitur-fitur yang di Mentimeternya tadi. Saya login tadi dengan akun belajar. Oh, bisa Pak. Kan di halaman dashboard tadi ada menu template, my presentation. Bapak menemukan menu itu tadi di dashboardnya? Iya, dapat temukan. Cuma bingung bagaimana cara membuat presentasi itu. Oh, mengetik pertanyaan kan mengetik pertanyaannya sudah saya aja sudah paham. Cuma menampilkan kembali itu bagaimana? Saya bingung tadi. Oke, jadi memang untuk membuat atau menggunakan menu-menu presentasinya itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang kedua dan pertemuan ketiga. Yang tadi kita contohkan hanya untuk melihat fitur-fitur secara singkatnya saja gitu Pak. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi bagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa membuat akun terlebih dahulu, kemudian bisa langsung login, dan kemudian terkait konten slide begitu, nanti di pertemuan kedua akan dibahas lebih detail oleh Pak Nanang, dan pada pertemuan ketiga tadi sudah disampaikan di mana nanti akan membahas terkait
question content dan juga quiz competition. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir begitu. Jadi nanti akan lebih diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Pak Nanang di pertemuan 2 dan pertemuan ketiga. Nah, kemudian untuk rekamannya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jika di daerah Bapak Ibu memang jaringannya kurang bagus, nanti rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Jadi di sana nanti Bapak Ibu bisa langsung menyimak kembali, kemudian bisa mempraktekannya juga. Begitu. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom, Pak. Ini ada beberapa. Dari Bu Siti Nur Anissa, Pak, berapa maksimum jumlah slide dalam satu presentasi, begitu Pak? Apakah ada maksimalnya? Oke, baik. Untuk jumlah slide, kita lihat kembali ke pricing-nya, pricing list-nya ya. Mungkin akan sama-sama kita share agar kita dapat melihat pricing list dari Mentimeter ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, di pricing list ini sepertinya selalu update terus-menerus Bapak Ibu ya. Yang versi free yang sedang kita lakukan itu selalu update. Nah, misalnya ini yang saya presentasikan di depan tadi, itu yang saya screenshot mungkin berapa bulan yang lalu ya. Itu berbeda dengan yang sekarang dan harganya juga itu berbeda-beda. Nah, ini mungkin yang saat ini yang update terbaru untuk pricing list-nya ini sayang sekali Bapak Ibu ya, untuk setiap partisipasi yang dapat bergabung. Kebetulan tadi banyak juga yang bertanya sepertinya di kolom chat. Ini partisipasinya kalau dulu versi free ini nggak dibatasin, unlimited gitu ya. Namun sekarang ini ada batasannya Bapak Ibu. Partisipasinya cuma bisa 50 setiap bulan. Kalau dulu unlimited, ini sayang sekali. Nah, kalau dulu yang membatasinya itu di pertanyaan, kita cuma bisa 5 pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya sepertinya nggak dibatasin. Kalau untuk slide tipenya ini 34 slide. Nah, sekarang untuk slide-nya 34. Kalau pertanyaannya nggak ada batasan sepertinya. Nah, jadi beda-beda nih Bapak Ibu ya, tergantung update dari penyedia aplikasi ini. Nah, jadi memang kalau kita menggunakan berkali-kali dalam 1 bulan misalnya dari presentasi Mentimeter ini, ya kita mau nggak mau, kalau kita masih mau menggunakan versi free, memang harus menggunakan beberapa akun gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya mau berbayar, kebetulan ada juga tadi yang bertanya di kolom chat, mungkin sekalian menjawab ya Mbak Melisha. Ini bisa kita lihat ya paket-paketnya. Unlimited partisipannya per bulannya nih, unlimited yang versi basic. Mungkin ini sudah cukup. Kalau untuk versi yang selanjutnya dengan fitur-fitur yang lainnya dari pricing list ini. Nah, ini yang update terbaru, ini saya juga baru melihatnya ini, yaitu yang partisipan setiap bulannya sekarang dibatasi 50. Kalau yang saya presentasikan tadi kan itu unlimited. Nah, ini mungkin update-nya tergantung dari penyedia layanannya, kita hanya sebagai pemakainya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi pertanyaannya bisa membuat 34 slide untuk versi free-nya. Begitu Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa melihatnya langsung di pricing list, di Mentimeternya langsung ya Pak Nanang. Jadi di sana sudah tertera yang free itu berapa, kemudian yang basic berapa, yang pro berapa. Dan tadi untuk slide-nya 34 dan untuk Q&A-nya itu unlimited begitu ya Pak? Tidak ada batasan begitu. Baik, kemudian ini Pak, ada dari Bapak Sutanto, apakah dapat dikolaborasikan dengan Canva begitu Pak? Nah, kalau Canva, cara mengkolaborasikannya mungkin caranya seperti ini. Kita mendesain presentasinya di Canva, nanti presentasinya itu kita download terlebih dahulu dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk gambar. Kalau kita memiliki, misalnya di Canva kita membuat sekitar 20 slide. Nah, kita kan ada menu download dan pilih formatnya format gambar, misalnya PNG atau JPEG. Nanti terdownload dalam bentuk gambar. Nah, dari gambar itulah nantinya yang akan kita masukkan ke dalam Mentimeter. Jadi teknisnya seperti itu. Dari Canva atau dari presentasi apapun, misalnya dari PowerPoint juga seperti itu. Kita simpan dulu atau kita konversi presentasi tersebut yang di Canva tadi dalam bentuk gambar. Dari gambar, nanti di Mentimeter bisa kita masukkan gambar tersebut ke Mentimeter. Dan nanti di situ tinggal kita olah saja jenis
dari slide-nya jenisnya yang mana gitu. Apakah sebagai pertanyaan, sebagai materi presentasi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang kita buat di Canva-nya tadi. Kita tinggal pilih di Mentimeter-nya jenisnya. Seperti itu Mbak Melisha. Kalau teknis, biar dari Canva bisa masuk ke dalam Mentimeter. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di raise hand begitu Pak. Ini sudah ada Ibu Tri Prasetyorini. Silakan Ibu Tri. Ya, Bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih waktunya Mbak. Ini mohon maaf nggak pakai kamera ya Mbak. Kebetulan lagi rusak ya. Ini sebetulnya kalau istilahnya merancang media dengan Mentimeter ya, itu sebetulnya sama dengan ini nggak sih Pak, pembelajaran dengan multimedia Pak? Sama nggak Pak sebetulnya? Silakan Pak Nanang bisa langsung menanggapi. Oke, membuat media interaktif. Nah, jadi memang Ibu multimedia kalau tergantung ya kita makainya membuatnya apa. Nah, kalau yang di Mentimeter ini ya kita mendesainnya bebas Ibu ya. Kita mau mendesainnya materinya atau presentasinya itu dengan berbagai macam. Mau desainnya dari PowerPoint, dari Canva, atau kita langsung mendesain yang di Mentimeternya langsung dengan memilih berbagai macam tipe atau jenis-jenis presentasinya, jenis slide-nya. Tadi sudah sama-sama kita bahas di depan tadi, ada yang namanya konten slide. Konten slide itu adalah konten-konten untuk kita memaparkan materi-materi kita. Ada yang membuat judul, membuat tampilannya huruf besar, ada memasukkan video, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengintegrasikan media interaktif di sini, yaitu berbagai macam media, gambar, audio, video, dan yang lainnya dalam satu tempat, yaitu di Mentimeter ini. Dan interaktifnya di sini kan, namanya interaktif, ini ada interaksi antara yang pembuat atau sebagai presenter dengan audiens. Jadi cara kerjanya seperti itu, Ibu. Medianya bisa apa saja, bisa kita desain langsung di Menti, mau desain di luar, jadikan gambar, dimasukkan, nanti tinggal kita pilih jenisnya apa dari slide-nya tersebut. Dan interaktifnya, adanya interaksi saat kita melakukan presentasi dari kita sebagai presenter dan juga dari audiens kita. Seperti itu Mbak Melisa. Berarti bukan ini Pak, bukan apa namanya, bukan kebetulan saya kan di kesehatan gitu ya Pak ya. Bukan misalnya ada rumah sakit ya, suatu kamar ya, dia membutuhkan, jadi kayak media buat praktek itu bukan ya Pak? Oh, beda Bu, ya? sepertinya beda. Oh, jadi beda itu ya Pak ya? Jadi ini khusus untuk presentasi antara audien dengan presenter. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Nanang dan juga Ibu Tri atas pertanyaannya. Jadi memang untuk Mentimeter ini lebih ke media interaktif begitu ya Pak, antara presenter dan juga audiensnya begitu. Mungkin ini Pak, bisa diulangi lagi Pak cara menyimpan pertanyaan dan mengirimkan link supaya bisa direspon oleh audiens, karena ada beberapa chat Zoom yang menanyakan terkait hal tersebut Pak, karena masih ada beberapa waktu. Silahkan Pak Nanang. Oke, baik Mbak Melisa, mungkin akan saya tampilkan secara singkat. Nah ini tadi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke pricing list-nya tadi ya. Oh ternyata ini tadi kan sangat banyak sekali yang bergabung ke dalam presentasi. Oh ternyata ini sudah melebihi batas maksimal. Kalau Bapak Ibu mungkin di ruang kelas kan nggak sebanyak ini ya. Mungkin bisa ke berapa kali presentasi baru memenuhi. Ternyata yang update terbaru ini bisanya 50 gitu ya. Jadi emang solusinya mungkin bisa kita gunakan akun yang lain atau mau di-upgrade. Nih saya gunakan akun yang lain saja. Kebetulan saya juga sudah login ke dalam Mentimeter-nya. Saya share screen lagi. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan tampilkan secara singkat. Nah, ini tampilan kosong ya, Bapak Ibu. Kita pilih new presentation saja. Kalau tadi dari template, saya pilih new presentasi.
maka nanti kita akan dialihkan ke halaman editor ini. Nah, misalnya saya akan memilih tipe slide-nya ini yang multiple choice atau yang mana ya? Ya, multiple choice saja, itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini di multiple choice kita bisa membuat soal pilihan ganda gitu. Nah, ini kan nggak harus benar salah ya Bapak Ibu ya, bisa untuk survei dan lain sebagainya. Misalnya, apakah Bapak Ibu sudah berhasil login ke Mentimeter? Misalnya opsi jawabannya sudah, belum. Mau berapa pertanyaan boleh Bapak Ibu ya, mau 3, mau 4, atau mau 2, atau belum mencoba. Saya tambahkan lagi. Nah, misalnya 3 saja. Kita bisa menambahkan slide-slide yang lainnya dari menu new slide. Ini nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Slide-slide yang selanjutnya itu menu-menu yang lainnya ini ya Bapak Ibu. Yang banyak ini nanti akan kita praktekkan satu persatu di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Nah, untuk membagikannya Bapak Ibu, kita klik menu present. Nah, di pojok kanan ini ada menu present. Kita tunggu maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membagikannya Bapak Ibu di atas ini ada cara membagikan, yaitu masuk ke menti.com dan nanti audiens memasukkan kode yang muncul ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua di sini ada link ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa bergabung juga ke dalam presentasi yang saya lakukan. Lalu kita pastikan ini ya linknya tadi Bapak Ibu sudah saya pastikan di kolom chat. Ini Bapak Ibu bisa bergabung juga ke presentasi yang sedang saya lakukan dan mencoba menjawabnya. Nah, itu tampilan Bapak Ibu yang sebagai audiens. Misalnya ini. Ya, batasan untuk bergabungnya tadi 50 per bulan ya Bapak Ibu, itu update yang terbaru. Memang itu berubah-ubah, mungkin nanti ke depannya kita bisa update terus di Mentimeter ini, biasanya dia berubah-ubah dari pricing list-nya. Ya kita sebagai pengguna, kita mengikuti. Ya, ini solusinya seperti yang saya lakukan, yang tadi udah kepake, saya login lagi nih pakai akun yang lain gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif solusinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Yang saya tampilkan, yang Bapak Ibu lihat di share screen Zoom, itu tampilan sebagai presenter. Yang Bapak Ibu bergabung, baik dari laptop, baik dari gadgetnya masing-masing, itu yang tampilan sebagai audiens. Jadi untuk perbandingannya seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat dari soal pilihan ganda, yang sudah itu 25, yang belum 3, yang belum mencoba 5. Jadi ini salah satu contoh satu jenis konten slide yang ada di Mentimeter. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya secara singkat. Nah, saya akan tutup presentasinya untuk menutupnya di pojok kiri atas. Oke, kita tutup. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk mempresentasikannya, kita buat presentasi, kita isi presentasi kita buat medianya seperti apa, mau pilihan ganda, workloads, dan yang lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali. Dan untuk mempresentasikannya sangat mudah Bapak Ibu. Di pojok kanan atas ini ada menu present. Ketika kita klik present, maka akan tampil yang tadi ya Bapak Ibu ya. Bisa masuk ke menti.com, masukkan kode, atau kita bisa berbagi dalam bentuk link. Begitu Mbak Melisa, cara mempresentasikan Mentimeternya. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasan ulangnya. Jadi cukup mudah sekali ya Bapak Ibu, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Nanang. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuat slide-nya, pertanyaannya, kemudian di pojok kanan atas itu klik present, terus kemudian bagikan kodenya atau dikopikan link-nya seperti yang telah dibagikan oleh Pak Nanang di kolom chat Zoom. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini Pak Nanang kita cukupkan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu Pak Nanang, ini sepertinya Bapak Ibu ini semangat sekali untuk mencoba terkait konten slide dan question content, karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan terkait Bapak Ibu yang ingin tahu sekali. Nah, jadi Bapak Ibu harus tetap semangat mengikuti
kegiatan workshop virtual ini hingga selesai karena nantinya Bapak Nanang akan menjelaskan secara lebih lanjut dan lebih detail begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melewatkan pertemuan diskusi interaktif melalui Zoom meeting ini. Wah ini, ya betul, antusias nih Bapak Wawat. Keren sekali nih. Tentunya bagi Bapak Ibu yang lain juga sangat semangat nih. Ini ada 264 partisipan dan juga telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama terkait merancang media interaktif dengan Mentimeter, tentunya bersama Bapak Nanang yang sudah ahli dalam pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Begitu. Nah, kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Nanang atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat sekali dan juga detail sekali. Dan juga terima kasih Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias dan juga telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tadi tertinggal bergabung atau Bapak Ibu tadi yang telah praktik kemudian tertinggal, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena nantinya rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Jadi yang terpenting Bapak Ibu berada di WhatsApp group tersebut karena di sana juga telah bergabung Bapak Nanang dan nantinya di WhatsApp group tersebut Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif bersama Bapak Nanang begitu. Nah, di sini sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu belajar, berkarya dan berinovasi, maka Bapak Ibu pastikan setelah menyimak materi dari Pak Nanang pada pertemuan pertama ini Bapak Ibu harus semangat untuk mempraktekannya begitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin begitu ya Bapak Ibu, karena kalau kita terus berlatih terus-menerus pasti akan bisa dan nantinya akan menjadi ahli dalam buat media pembelajaran berbasis digital, khususnya media interaktif dengan Mentimeter. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi. Terima kasih Pak Nanang, terima kasih Bapak Ibu.